Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raslina Anissa Fitri dari Prodi Pendidikan Ekonomi Kelas A dengan NIM 18721500071. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksternalitas yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Nadia Rista MPD. Pengertian eksternalitas dalam buku Prinsipal Ekonomi edisi 3 karangan N. Gregory Mankiw disebutkan bahwa pengertian eksternalitas yaitu dampak-dampak tidak terkompensasi dari tindakan seseorang terhadap kesejahteraan orang lain yang terlibat. Eksternalitas muncul ketika seseorang terlibat dalam kegiatan mempengaruhi kesejahteraan orang lain yang tidak membayar atau menerima kompensasi atas dampak tersebut. Jika dampaknya bagi orang baik, disebut eksternalitas positif. Jika dampaknya buruk, maka dinamakan eksternalitas negatif. Selanjutnya ada dampak eksternalitas. Secara umum, eksternalitas terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama eksternalitas negatif, yang kedua eksternalitas positif. Pertama, eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif mewakili konsekuensi negatif dari aktivitas ekonomi atau konsumsi atau produksi ke pihak ketiga yang tidak terkait. Beberapa eksternalitas negatif sangat berbahaya seperti limbah, polusi, dan pencemaran lingkungan. Contoh eksternalitas negatif yaitu 1. Polusi udara akibat asap kendaraan bermotor atau pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Kedua, polusi air, misalnya akibat tumpahan minyak kapal tanker. Polusi semacam ini dapat menghancurkan ekosistem di laut dan mempengaruhi orang-orang yang tinggal di daerah pesisir. Yang ketiga yaitu polusi suara, misalnya akibat kebisingan pesawat, masyarakat yang tinggal di dekat bandara besar. Yang keempat, merokok, menghasilkan efek negatif tidak hanya bagi perokok, tetapi juga bagi kesehatan orang lain di sekitar perokok atau perokok pasif. Selanjutnya yang kedua yaitu eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah manfaat dari kegiatan ekonomi bagi pihak ketiga yang tidak terlibat. Meskipun memberikan manfaat, namun eksternalitas semacam ini juga menciptakan inefisiensi pasar. Ada 4 contoh eksternalitas positif. Yang pertama yaitu riset dan pengembangan. Perusahaan yang menemukan teknologi baru sebagai hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan atau R dan D menciptakan manfaat yang membantu masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan dan jaringan transportasi lainnya bermanfaat bagi mobilitas barang dan orang. Tidak hanya itu, agen real estate juga mendapatkan keuntungan. Harga real estate naik karena pembangunan membuat aksesibilitas yang lebih baik. Agen real estate memperoleh komisi yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan. Dengan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik, pekerja mendapat gaji yang lebih tinggi dan perusahaan dapat meningkatkan produktivitas. Bagi perekonomian, itu merangsang pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat, barang lebih murah dan bervariasi, dan berkurangnya angka kejahatan. Yang keempat yaitu vaksinasi. Manfaat tidak hanya bagi orang yang divaksinasi, tetapi juga orang lain karena risiko penularan menurun. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab eksternalitas. Yang pertama yaitu keberadaan barang publik. Barang publik yang sering disebut dengan barang sosial atau barang kolektif adalah barang yang bebas dikonsumsi. Yang kedua, sumber daya milik bersama. Sama halnya dengan barang-barang publik tidak excludable. Sumber-sumber daya ini terbuka bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya dan cuma-cuma. Namun, tidak seperti barang publik, sumber daya milik bersama memiliki sifat bersaing. Yang ketiga yaitu ketidaksempurnaan pasar. Masalah lingkungan bisa juga terjadi ketika salah satu partisipan di dalam lingkungan tukar-menukar hak-hak kepemilikan, mampu mempengaruhi hasil yang terjadi. Hal ini bisa terjadi pada pasar yang tidak sempurna, seperti pada kasus monopoli. 4 yaitu kegagalan pemerintah. Sumber ketidakefisienan dan atau eksternalitas tidak saja diakibatkan oleh kegagalan pasar, tetapi juga karena kegagalan pemerintah.
Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan tarikan kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok tertentu yang tidak mendorong efisiensi. Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah untuk mencari keuntungan melalui proses politik, melalui kebijaksanaan, dan sebagainya. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi eksternalitas. Terdapat beberapa kebijakan untuk mengatasi eksternalitas yang negatif baik dari produksi maupun konsumsi atas pemanfaatan barang publik dan milik bersama. Cara inilah yang disebut sebagai internalisasi eksternalitas, yaitu pencapaian intensif berupa pajak atau subsidi, agar orang-orang bersedia menanggung atau memperhitungkan dampak-dampak eksternal dari tindakan mereka. Berikut beberapa kebijakan internalisasi, yaitu diantaranya 1. Regulasi atau peraturan. Salah satu cara untuk mengatasi kegagalan pasar atau inefisiensi akibat terjadinya ekonomi eksternal adalah regulasi atau larangan pemerintah. 2. Pajak Pigovion. Pajak Pigovion adalah pajak yang diterapkan untuk mengoreksi berbagai dampak dari suatu eksternalitas negatif. Selanjutnya, kebijakan publik mengenai eksternalitas. Yang pertama, regulasi atau pengaturan. Mengatasi suatu eksternalitas dengan melarang atau mewajibkan perilaku tertentu dari pihak-pihak tertentu yang disebut regulasi atau pendekatan komando dan kontrol untuk melenyapkan eksternalitas. 2. Pajak Pigovian dan subsidi. Pajak Pigovian adalah pajak yang khusus diterapkan untuk mengoreksi dampak dari suatu eksternalitas negatif. Disebut pajak Pigou karena ditemukan oleh ekonom yang bernama Arthur Pigou. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.